Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqur rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita masih bisa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat iman, nikmat ihsan, bahkan nikmat yang tidak bisa dihitung oleh kita satu persatu. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada baginda kita, kedua hasanah kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan kepada siapapun yang berpegang teguh terhadap risalahnya, kepada siapapun yang yakin akan sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah di pagi hari ini kita memohon agar Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pintu-pintu ilmu, agar Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pintu-pintu hikmah, agar Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pintu-pintu keberkahan. Semoga dengan kita mengkaji ilmu bertambah iman, bertambah amal kita, dan bertambah semangat untuk mengamalkan di dalam kehidupan. Para santri rahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian kita, kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Syekh Imam Hasyari. Kita akan lanjutkan pada bab selanjutnya, yaitu bab ketiga, tentang adab seorang pelajar, adab seorang murid terhadap gurunya. Pada pembahasan yang lalu kita membahas tentang adab seorang murid terhadap dirinya di bab kedua, yang mana kemarin kita bahas bahwa bagaimana cara seorang murid memperbaharui niatnya, bagaimana cara seorang murid memanajemen waktunya, bagaimana seorang murid cara makannya, cara tidurnya, bahkan sampai cara tidur pun diperhatikan oleh Imam Hasyari. Kita akan lanjutkan pada bab ketiga, fi adabil muta'allimi ma'a syaikhi, adab seorang pelajar terhadap gurunya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dunya wal akhirah. Al-bab ats-tsalits fi adabil muta'allimi ma'a syaikhihi, adab seorang murid terhadap gurunya. Wa fi 12 naw'an min al-adab, dan adab ini terbagi menjadi 12 macam adab. Apa saja 12 itu? Yang pertama, kita akan bahas 4 ya pada pertemuan ini. Yang pertama, yanbaghi lit-talibi an yuqaddima an-nadhara wa yastaghfirullah ta'ala fi man ya'khudhu al-'ilma anhu. Yang pertama yang diperhatikan oleh Imam Hasyim Asy'ari, adab yang pertama terhadap seorang murid
murid terhadap gurunya, yaitu yang baghlidun, seorang murid seharusnya seyogianya an yuqaddiman nadhari, untuk mencari pertimbangan, wa yastakhirallaha, dan beristikharah terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi man ya'khudul ilma, dari siapa kita akan mengambil ilmu, dari siapa kita akan belajar ilmu. Wa yaktasibah hasanal akhlaqi wal adabi minhu, dan kriteria kita harus mencari seorang guru, seorang syekh hasan al-akhlaqi, yang baik akhlak, wal adabi, dan adabnya pun baik. Wal yakun in amkana mimman tabbatat ahliyatuhu, mungkin bisa jadi atau seorang yang tabbatat ahliyatuhu, seorang yang ahli di bidangnya, seorang yang pakar di bidangnya. Wa tahaqqaqat syafaqatuhu, dan memiliki syafiq. Jadi kriterianya juga memiliki syafiq. Syafiq itu apa? Syafaqah, kasih sayang, memiliki apa ya, syafiqnya kasih sayang. Wa zaharat muru'ah, dan memiliki sifat muru'ah. Muru'ah itu apa? Harga diri, bermartabat gitu. Wasdaharat siyanatuhu, sama ya, menjaga martabatnya gitu. Wa kana ahsana ta'liman, dan seorang guru juga ini kriterianya ahsana ta'liman, yang paling baik mengajarnya. Wa ajuda tafhiman, dan paling baik juga pemahamannya. Nah, ini diantara poin pertama yang disebutkan oleh Imam Hasyim Asy'ari, menyebutkan bahwa untuk mempertimbangkan menjadi seorang guru itu tadi baik adabnya, akhlaknya, terus pakar di bidangnya. Kalau dia pakar bidang ilmu pertanian, belajarlah kepada orang-orang yang mau pakar betul di bidang pertanian gitu. Terus setelah itu ada juga memiliki kasih sayang, lemah lembut, dan memiliki sifat wibawanya. Dan yang terakhir, cara mengajar dan ajuda tahdiman itu bagus pemahamannya. Famin ba'dis salafiyah, fa'an ba'dis salafiyah, ada para ulama salaf mengatakan bahwa hadzal ilmu dinun, ilmu ini adalah sebuah agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum, maka perhatikan dari mana kita mengambil agama kalian. Gitu. Wa tsani yajtahidu, nah yang kedua, itu yang pertama ya. Yang kedua, yajtahidu an yakuna syaikhun mimman lahu 'ala al-ulum syariah syar'iyyati tamamut tilal. Yajtahidu, bersungguh-sungguh untuk mencari seorang guru yang menguasai ilmu-ilmu syariah. Kalau di pertama tadi, poin pertama menguasai bidang fakarnya, dan yang kedua di garis bawahi yaitu ulumus syariah, ilmu-ilmu syariat. Walahu mimman yuthiku walau mimman yuthiku bihi min masyayikhi, ataupun apa ya, orang yang dipercayai dari seorang guru. Ada seorang guru yang mempercayakan, kamu belajar di sini ya, kamu belajar di sini, rekomendasi lah. Kan kalau sekarang kan biasanya harus ada rekomendasi. Antum mau pergi belajar ke Mesir, mana surat rekomendasi? Adakah surat rekomendasi dari para tokoh? Adakah surat rekomendasi dari para kiainya? Biasanya kalau sekarang sama kayak surat rekomendasi. Nah itu yang
kathratu bahthin wa tul istima'in. Yang selanjutnya yaitu banyak membahas, banyak meneliti, wa tul istima'i, yaitu apa ya? Sering berdiskusi. Waktu istimewa itu kan sering berkumpul, lamanya berkumpul gitu. Berkumpulnya bukan buat berkumpul hal-hal yang negatif, tapi di sini berkumpulnya berdiskusi suatu ilmu, ya, menanyakan suatu hal yang belum paham dan yang lain. La mimman akhadha al-ilma an butunil awraqi wa lam yu'rab bi sahabati al-masyayikh al-adai. Dan janganlah seorang murid mengambil ilmu an butunil awraqi. Butunil awraq apa ya? Butun perut, awraq kertas. Perut kertas maksudnya gimana? Makna-makna yang tersurat ataupun letterlock saja, belajar jadi kita aja gitu udah. Tapi tidak memperhatikan bagaimana kehidupannya, bagaimana kesehariannya, bagaimana amalan-amalannya. Oh, kalau makan daging babi itu haram gitu, itu letterlock, tapi tidak diaplikasikan dalam kehidupannya, tidak diamalkan dalam kehidupannya. Itu maksud dari poin itu. Qala Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, Imam Asy-Syafi'i semoga Allah merahmatinya, mengatakan bahwa man tafaqqaha min butunil kitab, barang siapa yang memahami dari makna tersurat saja, makna tersurat itu yang ada di dalam kitab, doyya'al ahkami, maka dia akan menyia-nyiakan hukum. Dari penguatan Imam Syafi'i. Itu dua poin ya dari perkataan Imam Hasyim Asy'ari dalam adab seorang murid terhadap gurunya. Yang ketiga, wasalitu an yanqala li syaikhihi fi umurihi wa la yakhruju an ra'yi tadbirihi. An yanqal, seorang syoginya, seorang penuntut ilmu, seorang murid untuk nurut terhadap gurunya fi umurihi, dalam segala urusannya, wala yakhruju an ra'yihi wa tadbirihi. Nah, ada batasannya. Jika tidak keluar dari apa ya, aturan-aturannya, tidak keluar dari aturan-aturan agamanya, hukum-hukumnya gitu. Nurut boleh, tetapi coba batasan-batasannya. Contoh, Novel, di situ ada tukang toko besar, toko emas. Kamu coba maling dia di situ. Coba toko emas di situ, contoh gitu. Apakah Novel menurutinya? Nurut? Ya enggak usah. Karena kan itu udah apa, melebihi batas, melanggar gitu. Ya gitu kurang lebih lah. Yakun ma'ahu kalmarini ma'at tabibi dan mahir. Nah, seorang guru itu bagaikan kalmari, seorang murid dan guru itu bagaikan seorang yang sakit, ma'at tabibi al mahir, bersama dokter yang apa sih sekarang, dokter spesialis. Dokter yang at-tabib al-mahir itu maksudnya dokter spesialis. Masa ta'muruhu, dia menyuruhnya fima yaqsuduhu, apa yang dia maksudnya. Maksudnya gimana? Seorang dokter memberikan resep kepada pasiennya. Kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini. Nah, itu maksudnya perumpamaan antara seorang murid dengan seorang guru. Wa yataharrar biqaum. Nah, mengusahakan agar mendapat ridho. Mana ridhonya? Apakah kalian sudah dapat ridho semua? Tangkap ridho.
Ya, untuk mengusahakan mendapatkan ridho dari seorang guru, karena ridho dari seorang guru itu penting. Mengapa? Keberkahan suatu ilmu itu bagaimana ridhonya seorang guru. Ya, agar ilmu kita menjadi berkah, maka perhatikanlah ridho dari seorang guru. Dengan cara apa? Berakhlak, beradab dengan seorang guru, menghormatinya. Fima yu'allimu, yang mana yang telah mengajarkannya, wa yubalighu fi hurmati, dan menghormatinya, wa yataqarrabu ila Allah Ta'ala bil khidmatihi, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bil khidmatihi, dengan melayaninya. Wal ya'lam, ketahuilah, anna dhillata li syaikhi izzuhu, bahwa sesungguhnya seorang murid yang menghormati gurunya, izzuhu, maka dia akan dimuliakan. Wa khudu'ahu lahu fakhruhu, dan seorang murid yang menundukkan terhadap seorang guru, maka fakhruhu, dia akan jadi orang yang dibanggakan gitu. Wa tawadi'ahu lahu raf'atuhu, dan tawadu terhadap gurunya, maka akan diangkat derajatnya. Nah, itu diantara poin ketiga. Poin terakhir yaitu yang keempat, warabi'u, yang keempat, an yanzura ilaihi bi'ainil ijlali wa ta'limi. Seorang murid hendaknya melihat seorang guru itu al-ijlal wa ta'zim, terhadap gurunya, wa ya'taqad fi darajatul kamal, meyakinkan bahwa seorang guru tersebut darajatul kamal, derajatnya sempurna. Tapi enggak setuju dengan tidak ada yang sempurna di dunia ini, ya, maupun siapapun manusia pasti punya kesalahan. Itu maksudnya di sini lihat, fa inna dzalika aqrabu ila nafihi, maksudnya derajatnya yang sempurna itu karena dekat dengan kebermanfaatan ilmu. Ya, jika ilmunya ingin bermanfaat, maka hormati seorang guru. Qala Abu Yusuf, Imam Abu Yusuf mengatakan bahwa sami'tu salafa yaquluna, aku mendengar bahwa para ulama salaf itu mengatakan, man la ya'taqadu jalalata ustadzi la yuflihu, barang siapa yang tidak meyakini dengan keagungan seorang guru, kemuliaan seorang guru, maka dia tidak akan beruntung. Nah, yang terakhir, poin terakhir, fala yukhatibu shaykhahu bita'il khatabi wa kafi. Maksudnya gimana ini ya? Fala yukhatib, janganlah kamu memanggil shaykhahu kepada seorang guru bita'il khatab wal kaf. Tak khatab itu maksudnya gimana? Tak khatab itu domir anta, wa kafihi, dan kaf juga kan domir anta, domir apa? Lupa saya. Munfasil dan fasil. Nah, itu diantara adabnya. Anta kaifa haluk? Ya, dulu saya pernah di pondok ustadz, biasanya kalau untuk yang lebih panggilan yang mulia itu dengan kum, kaifa halukum, walaupun itu dengan satu orang biasanya itu. Nah, itu diantaranya, ataupun dengan panggilan ya ustadz. Nah, selanjutnya, wala yunadihi bismi, jangan memanggil dengan namanya. Mar, dari mana Mar? Gitu. Sekarang mau beda, bukan memanggil. Sekarang kan media sosial, chat tuh. Iya tuh si Amar itu, gitu. Dan yang lainnya lah. Iya, dia tidak ada orang yang mengetahui kecuali dirinya dengan temannya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengetahuinya, bahkan gurunya pun mengetahui. Ada beberapa santri yang kemarin dulu juga melihat, masya Allah. Ya, jadi di antara ta'zim dulu, jangan memanggil
namanya, dengan namanya doang gitu. Contoh, yaqulu bal yaqulu, maka perhatikan bahwa bahkan yang harus dikatakan itu ya sayyidi, ya sayyidi Ilham, ya sayyidi Zaki, ataupun au ya ustazi, ataupun wahai guruku gitu. Yaitu di antara panggilan-panggilan menurut Imam Hasyim Asy'ari. Wala yadhkuru aidan fi ghaibatihi bismihi ila maqrunan bima yash'uru bi ta'zimi qawli. Dan jangan menyebutkan gitu. Dan jangan menyebutkan juga ketika tidak ada tidak adanya seorang guru illa maqrunan, kecuali disertai dengan rasa ta'zim. Contoh, kata atau di sini dikatakan qala syekhul ustaz, seorang guru telah berkata gitu, kadza wa kadza gitu, atau qala syekhuna, ataupun berkata guru kami telah berkata, bahwa mereka menyampaikan gitu. Contoh, au nahwi dzalik, atau seperti itulah gitu. Di antara adab-adab memanggil seorang guru ataupun menyebutkan seorang guru walaupun seorang guru tidak ada di dalam pembicaraan. Nah, kurang lebih itu di antara adab-adab kita seorang murid terhadap seorang guru. Semoga kita apa yang telah kita kaji di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan untuk mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fi khairil lil Islam wal muslimin. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Kita tutup kajian ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.